Halo teman-teman, ini ada suaranya sih, gedein ya. Ya kali, oh udah gede. Media, gitu. Ya udah. Saya mau ngobrol dalam bentuk cerita. Selamat pagi buat teman-teman dimanapun kalian berada. Ini adalah broadcast dari Samantasku Television, broadcast dongeng dari buku kitab metafiksi yang mungkin setahun atau 2 tahun dari sekarang bakal rilis fisik, rilis kertasnya. Kalau misalnya harga kertas udah murah ya, nah sekarang harga kertas mahal banget. Ngelanjutin dari live saya yang terakhir, sekarang kita masuk ke bagian kelima dari kitab metafiksi, dari buku pertama Friksi Benang Merah berjudul Adaptasi. Adaptasi. Tuhan sudah memberimu satu wajah, tapi kau membuat wajah lain untuk dirimu. William Shakespeare. Suara aku kenapa sih? Kenapa? Kok rasanya aneh? Jadi rasa. Ini harusnya nggak perlu deh. Betul. Kita benerin mic-nya dulu. Bisa pakai earphone. Dear Sal, belajar dari Borges, aku mulai memakai data-data valid atau setidaknya berupa dongeng yang tercatat saat aku menulis fiksi, tergantung kebutuhan fiksinya. Dan tujuannya memang mencatut. Kata Borges, aku tidak punya pesan apa-apa. Aku hanya menyalin sebuah sistem kebingungan yang dengan hormat kita sebut filsafat itu ke dalam bentuk sastra. Sedikit banyak, aku sebagai orang yang maksa pengen banget disebut penulis, menyusun diri secara tidak kusadari dalam proses menyalin Borges. Sebuah salinan dari salinan. Metafiksi dari sebuah pemadatan metafora yang sangat berlebihan di sebuah zaman yang jauh lebih kompleks ketimbang zamannya Borges. Zaman global internet. Tak ada seorang pun sepertinya yang berselera atas karya seperti itu. Tapi aku taklid buta. Soalnya Borges itu ibarat Imam Syafi'i di dunia fikih Indonesia. Perpustakaan suci yang bernapas. Maka muncul bermacam kias, bertumpuk-tumpuk, sehingga akhirnya terbentuk sebuah otentisitas, sehingga akhirnya terbentuk sebuah otentisitas. Itu salah lagi gua. Kan susah kan? Sehingga akhirnya terbentuk sebuah otentisitas yang sialnya malah gagal mahal. Tidak seperti karya-karya Polak, meskipun karakteristiknya sama. Love, ruh lelana. Dear Jim, sudah lama aku ingin menyerah dari kegilaan sastra, lalu keluar dari kubangan teks-teks menjijikan ini. Tapi realitas selalu menarikku kembali ke dalamnya. Kewajibanku pada semesta, termasuk di dalamnya manusia yang berhasrat kotor, dingin, dan kering, selalu membuatku berpikir keras untuk kembali menyusun diri dalam kerumitan sastra. Bagi banyak penulis,
terutama yang tidak menulis karya sastra, menulis mungkin sangat mudah. Mungkin sangat mudah. Semudah menggoreng telur ceplok setengah matang. Tapi bagiku menulis adalah pemenuhan kewajiban, seperti sholat. Proses menulis bagiku tidak hanya mencatat peristiwa atau hanya mengetik di depan para pemain teater yang seksi, atau hanya mengetik di depan para pemain teater yang seksi dan rebahan di ranjangku sambil telanjang atau menye-menye di status Facebook. Menulis bukan hanya oksigen, tapi karbon dioksida dan nitrogen. Durasi bengong bahkan bisa lebih panjang dari durasi mengetik. Durasi peristiwa berdarah malah jauh lebih penting daripada menuliskan peristiwa itu ke dalam kertas. Memilah peristiwa, baik fiksi maupun fakta. Memilih diksi, lalu mengolahnya dalam jantung, mencobanya dalam kehidupan sehari-hari, terjun dan bersatu dengan subjek penelitian, terkadang menjadi objek penderita, atau cuma jadi toilet umum yang dibokerin orang-orang, yang kalau tidak curhat sepertinya bakal terjadi tsunami di kepala mereka, bukanlah hal yang tidak beresiko kematian. Menulis bagiku seperti berjudi dengan sang maut. Jika menang, maka akan menjadi teks dan laku di pasaran, atau menjadi masterpiece dan dibaca hingga ratusan tahun kemudian. Dan jika kalah, maka ruh dari teks-teks yang belum jadi itu malah balik membabat napasku, menyabit jantungku, atau memecahkan kepalaku. Untunglah, aku selalu berhasil berkelit dari kematian mengerikan itu. Dan, meski aku terobsesi dengan bunuh diri, aku terlalu pengecut untuk mengerjakannya sendiri. Hingga saat ini tidak ada satupun teman yang cukup baik hati untuk membantu proses bunuh diri itu. Kebanyakan teman malah mendorongku untuk terus hidup dan menulis. Teman-teman yang baik memang, tapi tidak cukup baik untuk mendengarkan isi pikiranku. Belum lagi tergoda dengan arus besar kesusastraan yang bisa membuat fantasi para penulis muda melambung. Jadi bintang tamu di UWRF, bestseller di Gramedia, menang di sayembara roman DKJ, atau sekedar ingin pamer sama gebetan yang udah 8 tahun gak dapet-dapet. Aku juga memiliki fantasi yang kira-kira mirip, tergoda oleh iming-iming itu. Tapi aku ngeri dengan syarat-syaratnya. Aku harus gabung dengan komunitas sastra, mendukung salah satu partai politik sastra dengan taklid buta, atau ikut ramai dengan wacana besar perpolitikan sastra. Update status tentang apapun yang lagi hits di dunia, lalu melupakan jam-jam yang sudah terlewati, menjadi amnesia, menjadi kehilangan rasa, gak enak makan, gak enak tidur, atau seterusnya, dan seterusnya. Untunglah, aku memiliki sifat penakut yang seperti itu. Aku memang beruntung, sehingga aku masih tetap merdeka meskipun sendirian. Tapi bagiku kesendirian ini adalah solilokui, bukan kesepian. Jadi gak ada masalah. Air mata masih bisa kusimpan untuk peristiwa-peristiwa yang benar-benar menyedihkan atau sangat mengharukan. Seperti peristiwa nonton Dead Poets Society, meskipun sudah puluhan kali, setidaknya seliter air mata bercucuran terbuang membasahi lengan baju. Atau melihat pertunjukan Romeo dan Juliet versi bahasa Indonesia di Gedung Kesenian Sunan Ambu, melihat Esti, aktris yang memerankan Juliet, cantik dan berbakat, mati secara rutin berkali-kali setiap malam dalam seminggu pertunjukan maraton di gedung itu. Pada masa-masa solilokui inilah aku merasa seperti bertualang dalam jalan raya interfase, menemukan kembali tujuan terbesar dari sebuah perjalanan, yaitu perjalanan itu sendiri. Sejalan dengan proses menulis, aku selalu diingatkan tentang tujuan menulis, yaitu menulis itu sendiri. Tujuan menulis adalah menulis itu sendiri. Tulis aja, tulis. Seperti kata Saud Sitompul dalam puisinya yang menggelegar itu. Ya, benar. Tulislah apapun yang ingin kamu baca, bukan yang ingin kamu tulis.
Lalu bayangkan bahwa tulisan itu mungkin dibaca hingga ribuan tahun ke depan. Belajarlah dari proses itu. Jangan takut bahwa tulisanmu dianggap prematur. Tulisanmu boleh kamu edit, mumpung kamu masih hidup, kapanpun kamu mau. Terbitkan kapanpun kamu ingin. Atau bakar. Jika kamu merasa bahwa tulisan itu lebih baik hanya kamu yang tahu, sebab katamu dalam fiksi-fiksi benang merah dalam 4 genre, rahasia akan tetap menjadi rahasia hanya jika kamu kabarkan pada orang mati. Hanya satu hal saja. Kebebasan menulis tidak diartikan dengan meloncati pagar orang lain, tapi membuat pagar untuk diri sendiri. Menulis adalah mengabadikan ingatan, sebuah kewajiban untuk semesta, termasuk di dalamnya manusia yang memiliki hasrat kotor, dingin, kering, dan repetitif, seperti gotik. Layaknya kewajiban semua manusia untuk semesta, yaitu mengerjakan tugasnya sesuai peran, dengan keyakinan masing-masing. Sebab, kata penyair kita, Khairil, nasib adalah kesunyian masing-masing. Hugs, Niskala. Suatu hari Gatholoco menangis. Dia ingin menjadi dirinya. Ingin menjadi dirinya sendiri. Setelah sekian lama menjadi apa saja. Peran apa saja yang ditugaskan untuknya. Peran apapun yang tak pernah dia tolak dan selalu dimainkan dengan sempurna. Dengan sangat lembut, Tuhan menjawab tangisan Gatholoco. Anakku, seperti juga aku, tak pernah menjadi diri sendiri. Aku adalah segalanya, sekaligus bukan apa-apa. Setiap petualang pasti rindu pulang. Shakespeare tahu itu. Begitu pula aku dan Niskala. Yang berhasil pulang akan menemukan harta di halaman rumahnya. Seperti yang diceritakan Paulo Coelho dalam Sang Alkemis. Ratusan dongeng di seluruh dunia memakai tema klasik ini. Jika seorang petualang tak berhasil pulang, terbukti racun rindu bisa sangat membunuh. Seperti Shakespeare, hingga mati dia tak pernah berhasil pulang pada dirinya sendiri. Begitu pula Niskala saat surat menyurat itu terjadi. Begitupun Gatholoco setelah Tuhan berfirman padanya. Shakespeare mati seperti cara Tuhan mati di tangan Nietzsche. Vice versa. Denpasar 2014. Adaptasi dari Segalanya dan Bukan Apa-apa karya Jorge Luis Borges. Itu cerita kelima dari Kita Metafiksi. Kirain lu mau foto gua. Tadinya main game. Nggak apa-apa, tapi nggak ada yang nonton juga. Jadi ya? bots sih nggak ada tuh. Ya nggak apa-apa. Mengapa? Maaf. Pakai filter. Emang ada? Itu efek-efek. Mana? Itu tuh. Ini. Efeknya KKI. Iya tapi lagi lambat. Ini apa? Oh ini apa? Ibu kota dunia. Apaan sih? Ini apa? Nah ini aja. 6. Warisan. 1. Benang merah antara Don Quixote dan Don Miguel Cervantes
dan kisah Gatholoco dalam kitab kuno Balsafah Gatholoco dalam kekuatan pikiran. Benang merah antara kisah Don Quixote karya Don Miguel Cervantes dan kisah Gatholoco dalam kitab kuno Balsafah Gatholoco adalah kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran menjadikan Don Quixote mampu menciptakan dunia sendiri, sekaligus menjalani hidup di dalam dunia ciptaannya itu. Kekuatan pikiran menjadikan Gatholoco mampu mengalahkan lawan bicaranya dalam sebuah perdebatan. Kekuatan pikiran juga mempertemukan mereka dengan kekasih masing-masing. Don Quixote bertemu Putri Dulcinea, Gatholoco bertemu Dewi Perjiwati. Putri Dulcinea adalah putri yang diciptakan Don Quixote dari ketiadaan. Dewi Perjiwati adalah pemimpin sebuah pertapaan yang seluruh penghuninya adalah perempuan. Seperti yang disebutkan dalam kitab Balsafah Gatholoco, Dewi Perjiwati kalah dalam sebuah perdebatan dengan Gatholoco. Gatholoco memenangkan perdebatan itu sehingga Dewi Perjiwati menyerahkan dirinya dan seluruh penghuni pertapaan pada Gatholoco sesuai dengan perjanjian mereka sebelum memulai perdebatan. Coba perhatikan ya, dua kutipan berikut ini. Kutipan pertama diambil dan diterjemahkan dari buku Don Quixote bahasa Inggris. Kutipan pertama. Tuan-tuan, katanya, saya tidak akan membuat kalian menganggap saya bodoh, karena saya berbicara begitu serius kepada hewan yang tidak berperasaan ini. Pierre Menard, pengarang Don Quixote, karya Jorge Luis Borges. Kutipan kedua diambil dari buku Metafiksi Niskala, karya Niskala. Kutipan pertama. Sejarah, ibu kebenaran. Idenya mencengangkan. Menard, versi kontemporer dari William James, tidak mendefinisikan sejarah sebagai pemeriksaan ke dalam kenyataan, tetapi sebagai asal dari kenyataan. Kebenaran sejarah baginya bukan apa yang telah terjadi, tapi apa yang kita nilai telah terjadi. Frasa terakhir, contoh dan nasihat untuk saat ini dan nasihat masa depan, sungguh pragmatis dengan beraninya. Kutipan kedua. Well, pada dasarnya aku titisan Andy, seperti juga Ziggy. Tapi aku dan Ziggy tidak mahir membuktikannya. Aku hanya bisa membuktikannya lewat gestur dan wig putih ini, kata Gatholoco tertawa genit sambil melepas wig putihnya sebentar lalu memasangkannya lagi. Dan Ziggy, ya, dia membuktikannya lebih baik daripada aku dalam film Basquiat. Tapi pertemuan kita ini seperti tiga ganti efek lagi kupu-kupu nih. Tiga. Niskala membuat klaim bahwa dia adalah satu-satunya pewaris Borges. Sehingga hanya dia satu-satunya orang di dunia yang menjadi pewaris Cervantes dan Ronggo Warsito hanya karena menemukan benang merah antara kisah Don Quixote dan kisah Gatholoco. Kemudian setelah itu dia mencoba membuat klaim baru, memasukkan Nietzsche dalam daftar pemberi warisan dengan cara mencari benang merah antara Zarathustra dan Gatholoco, tokoh yang tercipta dari penggabungan dua tokoh yaitu Gatholoco dan Don Quixote. Coba perhatikan dua kutipan berikut ini. Kutipan pertama diambil dari buku Sabda Zarathustra karya Friedrich Nietzsche. Kutipan kedua diambil dari buku Metafiksi Niskala karya Niskala. Kutipan pertama. Apa yang terlihat padaku, wahai hewan-hewanku? Tidakkah aku telah berubah? Tidakkah berkah mendatangiku seperti badai? Bodoh kebahagiaanku ini. Dan hal-hal bodoh pula yang diutarakannya. Ia masih terlalu muda, maka bersabarlah kepadanya. Kebahagiaan telah melukai aku,
Semua penderita akan menjadi tabib bagiku. Kepada para sahabatku, sekali lagi, aku boleh turun. Juga kepada para musuh-musuhku. Zarathustra dapat berkata-kata, memberi lagi dan menunjukkan cintanya kepada mereka yang dikasihinya. Cintaku tak sabar meluap lagi, aliran-aliran ke segala arah, yang mengalir menuju ke atas dan ke bawah. Jiwaku akan bergegas keluar dari gunung-gunung yang sunyi dan badai-badai penderitaan untuk menuju ke lembah-lembah. Demikian sabda Zarathustra. Kutipan kedua. Senja, apa kabar? Lama sekali gak bertemu. Aku ingat, meski hanya Borges dan Gatoloco yang berhak menggunakan kata ini. Terakhir kali kita ketemu. Aku ingat, ada air mata di sudut matamu. Bahkan beberapa di sudut bibirmu. Pasti rasanya asin ya. Gak sepahit dugaan kita sebelumnya. Aku masih ingat air mata itu menjatuhi pipiku saat kucium bibirmu. Aku ingat kita berbagi rasa asin air matamu. Aku ingat kamu terbaring sendu di sebelahku saat bibirku menciumnya. Apa kamu masih ingat? Kuharap kamu masih ingat, sebab aku akan meminta maaf untuk itu. Maafkan aku, Senja. Maafkan aku. Saat itu astrologiku tisu. Pasti hancur terkena air. Dan kamu Aquarius Februari yang menakjubkan. Menyentuhku, lalu aku hancur sempurna. Menghanyutkanku pada 300 meter di bawah permukaan Selat Sunda. Menyatu dengan artefak Atlantis terbaring di sebelah kubur Adam. Itu 4. Mr. Casares yang terhormat. Ini adalah surat kedua saya untuk Anda. Meski saya tahu, bahkan surat pertama saya tidak dibaca oleh Anda, karena saya menulis surat itu jauh setelah kematian Anda. Tapi saya tetap ingin menyurati Anda, meski isinya hanya bertukar kabar atau hanya saling sapa. Mr. Casares yang baik, jika dalam surat yang pertama saya menceritakan tentang peleburan tokoh fiksi saya dengan si anak gembala yang disebut dalam Uga Wangsit Siliwangi, maka dalam surat kedua ini saya ingin melaporkan temuan terbaru saya. Mr. Casares, temuan ini masih berhubungan dengan isi surat saya yang pertama, yaitu tentang pengambil alihan ingatan. Temuan ini kunamakan DNA. Isi pikiran Tuan Borges, sahabat Anda, adalah DNA dari teks yang diciptakannya. Untuk bisa mewarisi DNA teks dari Tuan Borges, maka saya tidak hanya wajib membaca karya-karyanya, melainkan juga wajib membaca tentang hidup Tuan Borges dalam biografi maupun autobiografinya, serta membaca buku-buku yang dibaca olehnya. Saya harus memahami teks, konteks, dan interteks semua karya tulis, biografi, dan referensinya, termasuk biografi Jorge Luis Borges yang Anda tulis. Kira-kira begitu, Tuan. 5. Ganti efek. Iya. 5. Fakta-fakta 1. Karya Borges and I diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, masing-masing oleh Hasif Amini berjudul Borges dan Aku, dan oleh Niskala berjudul Borges dan Diri Saya. Karya terjemahan Hasif Amini pernah dimuat dalam newsletter Ajaib Yogyakarta pada tahun 2001 dengan tambahan sebuah surat dari Gatoloco. Fakta-fakta 2. Penemuan karya yang mirip di internet berbahasa Spanyol, karangan Jorge Luis Borges berjudul Borges Iyo, dan terjemahannya dalam bahasa Inggris oleh Alastair Reid berjudul Borges and I, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari versi berbahasa Inggris
oleh Ariantri berjudul Borges dan Aku, dimuat pada majalah Hill, Bandung, edisi pertama. Fakta-fakta tambahan. Terjemahan versi lain dari karya Borges diterbitkan oleh LKIS tahun 1999 dalam sebuah buku kumpulan fiksi berjudul Labirin Impian oleh Jorge Luis Borges, diterjemahkan oleh Hasif Amini berjudul Borges dan Aku. Diterjemahkan berdasarkan 3 versi masing-masing. Borges and I, Norman Thomas Di Giovanni dalam Borges Reader, Borges and I, Alastair Reed dalam jurnal Anteus 1994, dan Borges and Myself, Norman Thomas Di Giovanni and Jorge Luis Borges dalam The Aleph and Other Stories. Ini kisahnya. Borges dan diri saya. Ada dia yang lain yang saya namakan Borges mengalami semua kejadian itu. Saya berjalan-jalan di beberapa bilangan di Buenos Aires, lalu berhenti beberapa kejap mata hingga terbiasa untuk melihat jeruji besi pada gerbang masuk. Saya mengenal Borges dari surat-suratnya, dan namanya tercantum dalam daftar profesor atau dalam ensiklopedi tokoh. Saya suka melihat pasir-pasir lembut dalam kaca menjadi penanda waktu, peta, bentuk-bentuk huruf pada abad ke-18, aroma kopi dan karya Stevenson. Dia berbagi kesukaan itu dengan saya, tapi dia terlalu hiperbolik dalam berkata-kata, sehingga kesukaan itu menjadi seperti kebohongan belaka. Akan menjadi berlebih kalau dibilang kami bertentangan satu sama lain. Saya hidup, dan dengan ikhlas tetap hidup. Maka dari itu, Borges masih bisa dan terus menulis. Dan karyanya itulah penyebab keberadaan saya. Tidak begitu sulit bagi saya untuk menerima kenyataan bahwa dia telah mencapai puncak pada karya-karyanya. Tapi saya tidak lantas diselamatkan oleh karya itu. Bisa jadi karena sesuatu yang benar tidak dimiliki siapa-siapa. Bahkan dia sendiri pun tidak. Akan tetapi oleh tradisi dan bahasa. Lagi pula, saya sudah pasti hancur dan hilang. Dan hanya sebagian dari diri saya yang bisa tetap bersisa pada saat ini. Lambat laun, saya memberikan segala-galanya padanya. Meskipun saya harus cukup berhati-hati dengan sikapnya yang absurd ketika menjadi terlalu hiperbolik dan semakin keliru dalam memandang sebuah masalah. Spinoza sudah tahu sejak awal bahwa apapun akan serius mempertahankan adanya dalam keberadaannya dalam waktu yang lama. Batu akan tetap batu dan macan-macan loreng. Saya akan terus berada dalam Borges, bukan dalam diri saya jika memang saya adalah seseorang. Tapi saya cukup mengenal diri saya melalui beberapa karyanya. Apalagi dalam petikan gitar yang sinting atau buku-buku yang lain. Dulu sekali saya pernah mencoba keluar dan lari darinya. Dari mulai legenda kota-kota pinggiran, bermain-main dengan waktu hingga ketahinggaan ruang semesta. Tapi semua permainan ini sekarang menjadi kepunyaan Borges. Dan saya mau tidak mau harus memikirkan hal-hal lainnya. Itulah kenapa hidup saya adalah sebuah petualangan dan saya kehilangan semuanya. Dan semua itu dipunyai oleh alam bawah sadar atau olehnya. Saya benar-benar tak tahu lagi siapa di antara kami berdua yang sudah menggoreskan tinta pada halaman ini. Aku sudah tidak tahu lagi siapa di antara mereka semua yang benar-benar berhasil menerjemahkan karya ini. Enam. Tebak-tebakan. Ini aja deh. Nah, ini aja. Jadi banyak kan? Pas kan? 6. Dear Science, apa kabar? Lama nggak ngobrol. Kangen banget. Sebenarnya
seperti kebanyakan manusia yang baru nanya kabar pas lagi ada perlu, maafin aku ada perlu banget, darurat. Kamu ingat pertemuan terakhir kita? Saat itu kita membicarakan tentang awal peradaban. Sejak Homo sapiens meninggalkan tanah Afrika, menyongsong peradaban baru di selatan Asia, sejak India hingga Lemuria. Lalu, pembicaraan kita terpotong gara-gara kita berdua kehilangan benang merah setelah letusan raksasa Krakatoa, kira-kira 12.000 tahun yang lalu. Ingatan kita tersapu banjir besar. Kenangan kita dilibas habis seiring berakhirnya zaman es terakhir. Sayang, akhir-akhir ini aku menemukan sesuatu. Sebuah penemuan yang berawal dari kecurigaan atas keserampakan asing yang menimpa hidupku pada tahun-tahun terakhir perjalananku. Keserampakan itu dicirikan melalui simbol-simbol yang ditatahkan pada batu-batu. Kita berdua sudah sepakat bahwa media penyimpan ingatan paling kuat di samping dongeng adalah bebatuan, bukan pita, bukan kertas maupun karbon. Dari keyakinan itu, aku menautkan kaki Gunung Lawu, kaki Gunung Merapi, dan kaki Gunung Gede, yaitu Sukuh, Ceto, Borobudur, dan Gunung Padang, dengan kawat penaut yang berbentuk simbol dan struktur bangunan. Maka dari itu, aku mohon bantuanmu agar aku berhasil menautkan ketiga situs itu dengan bukti-bukti yang akurat tak terbantahkan. Agar aku tahu bagaimana cara leluhurku bertahan dari pergantian zaman. Mana nih? Kok sepi? Tujuh. Pram yang tangguh. Selamat ulang tahun ya. Saat menulis surat ini, aku sedang melinangkan air mata. Karena baru saja membaca sebuah artikel yang menceritakan tentang kisah hidupmu yang getir, tapi menakjubkan. Tentang perjuanganmu yang tiada akhir. Serta kegigihanmu yang luar biasa. Pram, engkau mungkin tidak ingat. Tapi aku masih ingat. Kita pernah duduk bersebelahan selama lebih dari 2 jam di auditorium CCF Bandung. Saat itu sedang terjadi peristiwa yang cukup besar dalam hidupmu. Untuk pertama kali setelah tumbangnya Orde Baru, salah satu karyamu dipentaskan dalam sebuah pementasan teater. Pementasan ini dipersembahkan oleh Stema ITB, diadaptasi dari bukumu yang berjudul Mangir. Aku ingat, engkau duduk bersama istrimu, dan aku juga masih ingat, sepanjang pertunjukan engkau mengomel dan tak henti-hentinya berkomentar tidak sesuai dengan bukumu. Bagiku ini adalah pengalaman berharga, sebab aku sangat yakin, selain istrimu, hanya aku yang mendengar langsung protes itu. Hal yang mungkin tidak akan dialami oleh Arok Dedes di Babakan Siliwangi Bandung. Luar biasa. Perasaanku waktu menonton pertunjukan itu begitu berkecamuk dan bergairah. Aku terkecamuk oleh dialog-dialog kedua pemainnya serta akrobat yang mereka lakukan sepanjang pertunjukan. Creamer Box memang terkenal dengan khas mereka yang akrobatik hampir di semua pementasan mereka. Ketika aku pulang, aku jadi tahu suatu hal yang berbeda tentang Arok dan Dedes. Tidak seperti yang selama ini ku tahu dari sejarah nasional standar yang ku pelajari. Aku jadi tahu betapa Arok begitu dikendalikan oleh Dedes. Dan tanpa Dedes, Arok tidak akan mencapai puncak kekuasaannya. Pertemuan ketiga kita berada dalam media yang berbeda. Saat itu engkau menjadi seorang narasumber dalam sebuah film dokumenter bikinan orang Belanda, Jalan Raya Pos. Aku menonton pemutaran perdananya di Indonesia, di auditorium CCF Bandung, tempat yang sama dengan pertemuan pertama kita. Bahkan aku duduk di tempat duduk yang sama. Saat itu aku tahu bahwa engkau memang orang yang emosional dan meledak-ledak. Biasanya aku menemukan karakter seperti itu pada anak muda,
Jarang sekali melihat itu pada diri orang yang setua dirimu. Badanmu mungkin sudah tua, tapi semangat dan jiwamu masih semuda diriku. Pram, aku ingat sebuah video di YouTube tentang engkau yang nyaris dimakan harimau yang ada dalam dirimu. Aku mengingatnya karena harimau bagiku adalah binatang yang sangat spesial dan begitu dekat denganku secara spiritual. Pertama, karena aku adalah salah satu penganut paham Siliwangi yang menjadikan harimau sebagai guru untuk bertahan hidup. Menjadi filosofi yang sering digaungkan, nyumput bunyi di Nucaang, bersembunyi di tempat terang. Sebuah ilmu laduni yang begitu dalam dan sangat sulit diaplikasikan. Memiliki makna yang berlapis-lapis. Hingga akhirnya aku menemukan makna sejatinya lewat harimau. Kedua, dalam dunia penulisan, Jorge Luis Borges adalah nabiku. Dia pernah menulis tentang harimau dan tulisan itu tidak jauh beda dengan pengalamanmu ketika bertemu dengan harimau yang ada dalam dirimu di penjara Pulau Buru itu. Ketika engkau menolak untuk makan yang diantarkan oleh para sipir hingga engkau berhalusinasi. Aku bahkan mencoba menerjemahkan karya Borges berjudul Dream Tigers itu ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah terjemahan bebas yang menurutku sudah berbeda dengan karya aslinya, tapi bukankah begitu sifat terjemahan? Bertahun-tahun kemudian, akhirnya aku mengunjungi rumahmu. Aku diundang oleh teman-teman kolektif di Blora yang mengadakan acara panggil Aku Kartini Saja. Sebuah perayaan 4 tahun kepergianmu ke alam baka. Rumahmu begitu ramai. Ada sebuah panggung di sana. Aku juga bertemu dan sempat berbincang dengan dua adik kandungmu, Kusalah dan Susilo. Kusalah yang tua dan bijak, Susilo yang muda dan cerdas. Sebagian dari ceritaku di atas, kuceritakan ulang pada mereka dalam diskusi yang diselenggarakan panitia. Sore harinya, sendirian, aku main-main ke kebun belakang rumahmu yang penuh ilalang dan tidak terlalu terawat. Ditemani ratusan nyamuk, aku merenung di sana, sendirian. Jauh dari hiruk pikuk acara. Membayangkan engkau ketika kecil. Berlari-lari, main petak umpet bersama Kusalah. Membayangkan engkau menulis puisi di sana ketika ayahmu sedang berjudi di kedai kopi. Lalu aku meninggalkan kebun dengan terisak, membawa bentol-bentol gigitan nyamuk sebagai kenang-kenangan. Malam harinya aku dipanggil oleh MC untuk membaca puisi. Betapa terharu dan bangganya aku, Pram. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa membaca puisi di halaman rumahmu. Aku pun menginap di sana. Betapa senang hatiku meskipun engkau tidak ada di sana. Yang pasti, aku merasakan spiritmu menemani kami sepanjang acara perayaan itu. Cianjur 2016. Udah dulu ya.